Oke, selamat datang kembali ya. Kita akan bahas mengenai market ya pada hari ini. Ya. Kita mungkin mulai dari makro dulu ya, Bro ya. Jadi apa sih Yes. yang sebenarnya terjadi? Ya kan ini kan ada talks between US and Iran over a permanent peace deal. Jadi peace deal tuh mereka ibaratnya mau damai nggak damai ini masih tergantung moodnya Trump ya sepertinya ya. Selalu. Jadi kalau kalian bayangin ibarat dunia ini tuh ada satu gang sempit ya kan. Gang sempitnya ini namanya Hormuz gitu. Di mana 20% minyak dunia lewat sini. Nah, ketika ada dua negara yang perang terhadap selat ini satu dunia yang kena ya. Dan sekarang itu ditutup ya kan karena US saling serang. Akibatnya kalau kita lihat minggu ini harga minyak tuh naik ya sekitar 6%. Karena kan kemarin dibilang oke peace-nya udah jalan, damai-damai nggak damai, damai-damai nggak damai. Minyak mahal tuh sama dengan bensinnya mahal, ya kan? Ongkos barang naik semua dan negara-negara kecil kena imbasnya, Bro. Karena minyak naik dan ini memang ketidakstabilan geopolitik yang cukup lama ya. Dan belum ada resolusinya sampai sekarang ini ganti-ganti ya setiap hari ya. Jadi permanent peace deal-nya continuing tapi kadang ya Donald Trump mood-moodan. Nah, tanggapan lu terhadap moodnya Donald Trump ini apa, Bro? Ya kita sekarang memang di fase nurutin omongannya Trump ya. Ya. Kalau kita ngomong Trump ini kan seorang pembisnis Ya. dan beliau ini selalu melihat trade yang terbaik Ya. untuk negaranya ya. Sebenarnya bukan untuk negaranya lah, untuk dia sendiri kayaknya. Ya. Karena dia yang paling bullish membawa narasi kripto, cuman beliau nih yang cuan kayaknya kan. Trump coin-nya cuannya. Ya, report dari meme coinnya 600 juta, terus ya overall crypto holdingnya plus 1,2 billion ya, jadi puluhan triliun rupiah ya beliau ini untung. Dan kemarin juga masih sebenarnya membawa narasi juga ya untuk pro kriptonya. Cuman ya kita kan nggak berharap dengan budget neutral strategi, hanya dengan hold Bitcoin ya kita harapannya dia create another demand dengan US government mulai membeli Bitcoin. Ya. Cuman nyatanya Trump ini kan juga sebenarnya lumayan otoriter karena kan dia mengganti juga ya Chairman the Fed. Ya, Jerome Powell udah resmi diganti meskipun Jerome Powell juga masih jadi tim internal ya. Dan diganti Kevin Warsh dan Kevin Warsh ini harusnya nurut kata dia untuk ya kita harus cut rate dan lain sebagainya karena saya yakin sebelum Trump ini udah keluar dari Gedung Putih dia pengen marketnya tetap oke. Betul. Itu yang dilihat sebenarnya. Kevin Warsh kan juga salah satu yang kita prediksi ya waktu itu di margin call dulu. Cuman jadi Kevin Warsh pun juga meskipun ya di-assign oleh Trump, dia pun juga realistis, Bro, lihat kondisi market sekarang seperti tadi kan ada perang, harga oil naik, kemudian menyebabkan cost plus inflation. Ya, betul. Terus habis itu The Fed juga ragu kan mau kayak nurunin suku bunga, jadi aset-aset cenderung koreksi ya. Kita lihat emas koreksi, Bitcoin koreksi ya memang US stock ya, choppy lah ya di keadaan seperti ini. Tapi Kevin Warsh tuh udah ngomong, kayaknya dia agak beda sama Powell ya. Kevin Warsh ini orang lebih keras. Ya, jadi konservatif. Dia bilang bahwa dia nggak akan turunin suku bunga dulu, dia udah ngomong itu. Jadi dia nggak akan turunin dulu, dia lebih keras. Dan ibaratnya bank sentral itu kan kayak US ya, Federal Reserve tuh kayak guru yang ngatur semua uang di dunia gitu loh. Ya, market makernya dunia gitu. Jadi sangat bergantung semua negara sama apa yang di-set sama Kevin Warsh ya. Karena banyak orang yang memperkirakan akan naik ya bunga dan kalau bunga di Amerika tinggi ya semua uang di dunia itu pulang kampung ibarat bro ke US ke gurunya dia pulang kampung biasa karena kalau US kasih rate tinggi orang pasti mau di aset yang lebih aman dan negara yang lebih aman dan juga. Negara yang lebih aman. Abis itu aset yang beresiko apa dampaknya ya mengalami pasti koreksi ya aset beresiko pasti koreksi. Nah kita mungkin coba lihat dari chartnya oil dulu bro kali ya. Yang WTI crude oil itu ya. US oil kalau di trading view coba. Kita lihat chart dari oil. Nah pendapat lu nih bagaimana? Karena oil tuh sangat sensitif terhadap perangnya terjadi atau enggak ya. Karena kan biasanya hedge fund udah pada taruh posisi semua di oil. Nah dari US oil ini apa yang sedang lu lihat sekarang? Ya kita melihat ya kita sempat spike ya dari area 55 ya sebelum pre-war. Dan kemudian sempat ke 116 ya, kayaknya Donald Trump juga udah nggak tahan sebenarnya dengan kenaikan harga oil. Karena itu menyebabkan efek domino yang luar biasa, kita tahu pertamax juga naik karena itu. Dan sekarang memang udah berlangsung ya mengalami yang namanya penurunan. Hampir kembali ya retrace ke level sebelum perang. Tapi ya kita
balik lagi kita juga harus melihat juga gimana sih si Trump ini mengorkestrasi ya keadaan ini, karena kemarin juga peace deal-nya juga udah di cancel lagi ya. Betul. Dalam artian kalau kita ngelihat sekarang apakah oil ini ya berpotensi kembali mengalami kenaikan? Ya kalau kita lihat ya secara teknikal ya ini kan ada di area retracement juga ya untuk oil ya. Dan apakah ya dia bisa reclaim? Ya saya merasa ya melihat ya tergantung dengan kebijakan yang ada. Cuman harusnya ya kalau teknikal ya kita bisa lihat ya dia turun ke harga sebelum perang. Tergantung juga ya dengan orkestrasi yang dilakukan Trump. Jadi kita lihat dari oil sendiri itu dia sangat sensitif ya teman-teman ke decision. Jadi kadang kita bisa lihat decisionnya karena harga kadang gerak duluan ya. Karena banyak insider di sana. Kita bisa melihat oil nih apa yang terjadi di paper trade lah ya dengan apa futures betul. Derivatif dan juga kontrak-kontrak yang lain. Betul. Dan kalau misalnya kita lihat sekarang ya saham ibaratnya perusahaan chip dan AI kan naiknya kenceng ya bro ya. Kalau kita lihat paling rally kayak misalnya SK Hynix dan kita ngomong AI super cycle yang kita omong dari tahun lalu. Iya. Karena emang ini emang the only naratif, the only money flow. Ya sebenarnya cuma ke satu sektor, yaitu adalah ke artificial intelligence. Ya kita lihat lah ya. Ini aja baru masuk tuh uang 26,5 billion di Amerika gitu. Dari SK Hynix-nya Korea. Jadi sekarang perusahaan-perusahaan Korea bahkan di AI itu mengalami kenaikan yang luar biasa. Bahkan perusahaan yang ibaratnya bukan core di AI doang, tapi misalnya di memorinya. Kayak SanDisk kan mengalami naiknya luar biasa bro. Kayak Januari masih 500, sekarang udah 1.800 gitu. Ya itu 10.000 jadi sejuta dolar tuh ya. Betul. Jadi naiknya luar biasa. Dan kalau misalnya sekarang kita bisa melihat mungkin dari SPX dulu bro. Apa sih yang dilihat? Baik secara teknikal ya. Kayak kita udah bahas makronya, tapi secara teknikal apa sih yang sebenarnya terjadi dengan S&P 500? Teknikal ya seperti yang kita ngomong ya, anehnya memang selalu menguat SPX. Meskipun kalau kita lihat dari semua ya indikator, dia itu masih cenderung ya mengalami yang namanya keadaan ya. Kita ngomong keadaannya overbought ya, kemudian relative overvalue. Karena banyak orang kan yang selalu berpendapat bahwa ini adalah momen di mana US equity itu paling mahal sepanjang sejarah ya. Semua kita ngomong ya PE multiple-nya udah ratusan berbagai perusahaan-perusahaan. Secara teknikal ya, ini bearish divergence ya di monthly chart dan kita udah melihat lah ya ini yang namanya hanging man candle di monthly chart udah terbentuk ya, stokastik udah mau crossing down. Cuman kalau kita lihat lagi weekly ya, dia momentumnya selalu bangkit lagi ya. Terakhir saya live ya sama teman-teman di Akademi Kripto, saya juga ngomong tuh ya. Chartnya S&P 500 itu biasanya stokastiknya ditarik dulu nih ke area median atau area tengah, habis itu langsung dibangun lagi momentumnya. Dan ini beneran ya. Jadi dia selalu di area overbought, terus dia kemudian turun ya ke area equilibriumnya, terus stokastiknya udah kuat lagi, yang menandakan ya ini berpotensi rally lagi ya. Dan ya kalau dia rally, ya ini kan kita ngomong sekarang ada 3 ya tahun ini the most anticipated stock IPO. Ya pertama itu adalah ada SpaceX ya, 2 Anthropic, 3 OpenAI. Ya. Tiga-tiganya itu kan saingan sebenarnya. Ya betul. Dengan Elon Musk udah duluan nih dengan dia punya SpaceX, terus dia mau ganggu juga nih OpenAI ya dengan berbagai trial case-nya. Betul. Supaya apa ya? Shaking out the market lah ya, little bit. Ya itulah game politik tingkat tinggi lah kita ngomong. Cuman ya saya yakin apa yang terjadi S&P 500 ada di ujung-ujung koreksi yang mana 3 big money, kita ngomong liquidity event lah ya, dari 3 big company itu akan membawa ya kita ngomong distribusi ke S&P 500 dan ya kita ngomong ketika aset itu udah ada yang distribusi dan juga ada yang mana relatif lebih undervalue, investor saya yakin akan melihat sesuatu yang lebih undervalue. Ya. Tapi ini kan banyak spekulasi di luar ya, apalagi terutama Michael Burry ya yang udah nge-call 60 di terakhir 2 Michael Burry setiap tahun call-nya kayaknya turun. Setiap call tahun 3 kali tapi setahun 3 kali. Setahun 3 kali. Jadi total dia dari 2008 udah 60 kali nge-call market turun. Ya. AI bubble ini apakah akan pop? Kalau kita lihat secara teknikal apakah ada kemungkinan, karena gini, emang secara harga itu orang nggak bisa debatin, emang mahal. Shiller's PE juga dibilang ini all time high paling mahal. Apakah AI ini bubble yang akan ada pop? Karena ada 2 kubu di sini. Ada yang bilang AI ini bakal gantiin semua di dunia dan bakal naik terus. Ya. Tapi ada kubu yang bilang juga bahwa ini mirip .com bubble. Nah,
pandangannya sekarang seperti apa ini? Kalau secara kita ngomong pandangan dari segi psikologis, bubble-nya pasti terjadi. Ya. Cuman pertanyaannya popnya kapan? Sebenarnya itu yang paling sulit. Betul. Semua itu yang paling sulit adalah tentang timing sebenarnya. Tapi dengan the big company, menurut saya ya pribadi, bubble-nya akan pecah di IPO-nya Anthropic dan juga OpenAI. Ya. Itu kalau pendapat saya pribadi. Karena siapa lagi yang mana akan membeli dengan valuasi setinggi itu di tengah keadaan ekonomi dunia yang mana retail pun juga sengsara dengan keadaan ekonomi yang ada sekarang. I think it will be a liquidity event ya, di mana orang akan mendistribusi ya sahamnya yang mereka beli pre-IPO, saham yang mereka banyak juga yang beli di seed ya. Kan? Betul. Mereka akan jualan ya, offload semua barangnya di market, dan itu menurut saya akan menjadi topnya AI. Karena apa? Teknologi itu ketika ada suatu invention yang besar, kita ngomong suatu disruption event, orang akan awalnya itu akan merasa that's the next big thing, sampai akhirnya market overvalue, terus orang-orang kaget juga ya dengan adanya AI dan juga adanya ketimpangan perkembangan AI dan juga penyerapan teknologi human capital di sini. Yang terjadi ya setelah itu ya ada potensi keruntuhan marketnya. Jadi saya melihat pasti ada efek kagetnya lah. Dan setelah itu nggak berarti AI bukan masa depan ya. Jadi teman-teman harus membedakan, satu yang namanya market valuation, dua adoption. Ya. Adoptionnya menurut saya akan kurvanya jalan gini. Grow terus. Cuman market valuationnya yang begini. Betul. Nah, ketika nanti akan bertemu lagi di suatu titik ya, kita ngomong ketika ada equilibrium di situ, yang AI-nya bagus akan tetap bertahan. Betul. Sama seperti .com bubble dulu kan yang stay Amazon, masih Microsoft, ada Amazon sekarang. Ya, ya, cuman kan yang lainnya yang lebih sampah ya hilang. Ya. Jadi itu akan menjadi suatu event penyaring yang paling besar saya ngomong, dan positif sebenarnya. Bubble itu positif untuk menyaring mana yang layak untuk bertahan, mana yang kayak hanya datang ya pas waktu senang aja sebenarnya. Ya.